Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Suara deru mesin truk tronton memecah keheningan malam, menggetarkan seluruh desa yang biasanya sunyi. Dalam sekejap, suasana berubah kacau dengan letusan senjata api yang ditembakkan ke udara, menciptakan kepanikan di setiap sudut desa. Bukan, saya bukan bagian dari mereka. Martojo berteriak, suaranya parau, berusaha meyakinkan para serdadu yang mengepung desa. Dia bersikeras menolak dibawa pergi, meski ketakutan semakin mencengkeramnya. Semua nama sudah tercatat. Ikut kami. Serdadu-serdadu berpakaian seragam tegas memerintah, tak memberi celah untuk penolakan. Mereka meraih tangan Martojo, mengikatnya, dan memaksa dia masuk ke dalam truk tronton bersama dengan orang-orang lainnya yang bernasib sama. Suwarni, istri Martojo, menangis terseduh-seduh. Suami saya tidak terlibat. Kami hanya petani biasa. Namun tangisannya tidak diperdulikan. Dia tahu suaminya akan menghadapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Brak! Suwarni terjatuh ke tanah, ditendang dengan kasar oleh seorang tentara. Suwarni! Martojo tak kuasa melihat istrinya diperlakukan begitu keji. Hatinya hancur. Diam! Salah satu serdadu berseru dingin. Jika kau terbukti bersalah, mereka juga akan menanggung dosamu. Truk tonton itu perlahan bergerak, meninggalkan desa yang kini kembali diliputi keheningan mencekam. Di dalamnya, Martojo terkurung bersama puluhan orang lain yang nasibnya itu tak jelas. Suwarni dengan hati yang hancur menitipkan anak-anaknya kepada seorang tetangga. Ia lalu mengambil sepeda suaminya, sepeda yang biasanya digunakan Martojo untuk pergi ke ladang. Kini menjadi kendaraan terakhir Suwarni memastikan nasib suaminya itu. Walau sulit untuk mengikuti kendaraan itu, Suwarni berhasil menemukan truk tronton itu berhenti di pinggir jalan menuju sebuah sungai. Ia mengikuti jalan setapak dan mendapati tentara dan orang-orang yang ditangkap sudah berdiri dengan tubuh terikat menghadap ke sungai di sebuah jembatan kayu yang besar. Dia kawanmu? Tanya seorang komandan pada salah seorang tahanan yang wajahnya sama sekali tidak Suwarni kenali. Iya. Duar! Suara letusan senapan api terdengar bersama bersarangnya peluru di belakang kepala orang itu. Saat itu juga, tubuh tawanan itu ditendang hingga jatuh ke sungai. Hal itu terus berulang hingga komandan itu menunjuk ke arah Martojo. Apakah dia bagian dari kalian? Tanya komandan itu. Sebelum menjawab, Martojo lebih dulu berteriak. Bukan, aku tidak mengenalnya. Suryono, pasti Suryono yang menyerahkan namaku untuk memfitnahku. Diam, bukan kau yang berhak menjawab. Sekali lagi kutanya, dia bagian dari kalian? Iya. Orang itu menjawab dengan ragu dan menatap kasihan ke arah Martojo. Tapi saat ini ia lebih sayang terhadap nyawanya sendiri. Suwarni ingin berlari menghampiri Martojo. Saat itu Martojo sadar keberadaan Suwarni dan memberi isyarat untuk menjauh. Pergi. Jaga, bawa pergi anak-anak kita. Martojo berkata tanpa suara ke arah Suwarni. Suwarni menahan langkahnya saat mengingat anak-anak mereka. Ia pun menangis sejadi-jadinya saat melihat sendiri peluru bersarang di kepala suaminya, hingga tubuh itu jatuh terbawa aliran sungai yang deras. Sejenak ia melihat satu wajah berdampingan di antara serdadu itu. Wajah dari orang penting di desa mereka. Suryono. Suwarni tak mengerti mengapa Suryono ada di antara orang-orang itu. Tapi Suwarni memilih untuk mengabaikan mereka dan berlari ke dalam hutan. Suwarni berlari dan terus berlari mengikuti aliran sungai itu.
Ia mengikuti jasad suaminya itu dengan penuh air mata. Tapi jasad suaminya menghilang, tertelan arus sungai yang deras. Di sisi sungai yang lain, Suwarni hanya bisa berdiri lemas menangisi suaminya itu. Suara letusan senjata api masih terus terdengar, disusul jasad yang mengapung mengikuti aliran sungai. Pagi itu, warga desa dikagetkan dengan jasad-jasad yang bersangkut di bantaran sungai desa. Air sungai berubah merah. Tangisan warga desa terdengar lirih dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Suwarni yang tak menemukan jasad suaminya segera bergegas membereskan pakaiannya dan anak-anaknya. Namun saat hendak pergi dari rumah itu, ia dihadang oleh seseorang. Percuma saja, Suwarni. Kalian lari kemanapun, pasti akan tertangkap. Tiba-tiba Suryono muncul di hadapan Suwarni dengan wajah yang terlihat cemas. Suwarni tahu dengan jelas wajah cemas itu hanya dibuat-buat. Kenapa, Thomas? Setidaknya hanya berusaha daripada harus mati di sini. Balas Suwarni yang enggan menatap pria itu dan ingin bergegas pergi. Warni, ikut saya. Saya bisa menyelamatkanmu dari mereka. Tiba-tiba Suryono menggenggam tangan Suwarni. Suwarni terhenti. Ia melihat wajah Suryono dengan tatapan yang jijik. Tidak. Kamu tidak kasihan dengan anak-anakmu. Jika kau menjadi istriku, kau tidak akan dianggap pengkhianat. Suwarni berhenti. Ia menatap kedua anaknya. Ia tak mampu membayangkan bagaimana jika kedua anaknya bernasib sama dengan ayahnya. Mata Suwarni pun berkaca-kaca. Demi kedua anaknya, ia terpaksa merelakan dirinya mengikuti Suryono sebagai tebusan atas keselamatan anak-anaknya. Walau begitu, ia tahu dengan benar pria yang bernafsu untuk menikahinya itu. Ia tahu benar bahwa pria itu adalah biang kerok dari seseorang yang menyebabkan kematian seseorang yang dicintainya. Suwarni menyimpan dendamnya rapat-rapat dan berjanji pada dirinya untuk membalas dosa yang dilakukan oleh Suryono dengan cara yang jauh lebih kejam. 5 tahun berlalu. Setelah menyingkirkan semua pesaingnya, bisnis Suryono berjalan dengan lancar. Tak hanya menguasai beberapa tanah yang ia akui dan ia mainkan bersama pejabat daerah, Suryono juga sukses mengembangkan pabrik tekstil rumahannya. Ini kenakan. Malam ini kita akan ketemu orang-orang penting. Suryono memberikan sebuah pakaian kebaya cantik kepada Suwarni. Iya, Mas. Suwarni menurut. Saat ini hidup Suwarni terjamin sebagai istri Suryono. Awalnya Suryono memperlakukan Suwarni dan kedua anaknya dengan baik. Sampai akhirnya Suwarni melahirkan anak dari Suryono yang kini sudah umur 3 tahun bernama Marni. Sejak kelahiran Marni, perlakuan Suryono terhadap kedua anak Suwarni, Narsih dan Surip, berubah drastis. Ia tidak segan-segan memukul dan mengunci mereka berdua di kamar jika tidak senang. Tapi Suwarni tidak dapat berbuat apapun. Jika membela Narsih dan Surip, Suryono tak segan-segan untuk melukai Suwarni dan semakin kejam pada Narsih dan juga Surip. Suwarni adalah pakaian kebanggaan Suryono. Kecantikan dan bagaimana cara dia merebut Suwarni dari Martojo adalah kebanggaan baginya. Tapi setiap Suwarni mengikuti pertemuan Suryono dengan Suwarni semakin tersulut. Bisnis kita berhasil karena Pak Suryono. Jika orang-orang itu tidak disingkirkan, mana mungkin kita bisa bersaing. Sekarang seluruh desa sudah loyal terhadap Bapak. Mencalonkan menjadi kepala desa pun pasti akan mudah. Suwarni benar-benar jijik mendengar kata-kata orang-orang yang membanggakan dosanya itu. Ia tahu memang benar yang tersisa di desanya hanyalah orang-orang yang takluk pada Suryono. Sedangkan yang lain sudah disingkirkan atau pergi dari desa, termasuk kerabat Suwarni. Setidaknya saat itu Suwarni memastikan kedua anaknya dari Martojo bisa hidup layak dan jauh dari ancaman. Ia berusaha diri menahan dendamnya demi kedua anaknya, sampai ia dihadapkan pada sebuah kejadian. Brak! Suara pintu terbuka dengan paksa.
Suryono pulang di malam hari dengan membawa teman-temannya dalam keadaan mabuk. Saat itu Suwarni tengah pergi melayat kerabat kepala desa bersama ibu-ibu di desanya. Buka saja pintu itu. Ada perempuan cantik untuk kalian. Teriak Suryono. Ketiga temannya yang sedang mabuk pun membuka paksa pintu itu dan mendapati Narsih dan Surip yang meringkuk ketakutan. Melihat anak perempuan berumur belasan tahun itu, nafsu pun semakin menguasai mereka. Keluar! Teriak pria yang mendobrak pintu itu menunjuk pada Surip. Enggak, jangan apa-apakan mbakku. Surip mencoba membela kakaknya. Sebuah pukulan menghantam wajah Surip. Ia diseret keluar dan mereka melampiaskan kekesalannya pada Surip. Jangan. Narsih benar-benar ketakutan. Ia tidak tega melihat keadaan Surip. Namun saat ini ia pun dalam bahaya. Pintu ditutup. 3 orang pria berada di kamar itu bersama Narsih yang tidak berdaya. Suara tangisan dan teriakan terdengar dari dalam. Narsih tak mampu melawan ketika orang-orang Suryono itu memperkosanya. Surip dibiarkan di luar rumah dengan pintu yang terkunci. Dalam keadaan babak belur, ia terus menggedor-gedor pintu meneriaki nama kakaknya itu. Mbak Narsih, lepaskan Mbak Narsih. Teriaknya dengan putus asa. Tak ada warga yang berani mendekat. Mereka tak mau berurusan dengan murka Suryono. Saat Suwarni pulang, ia melihat Surip menangis di depan pintu dengan putus asa. Bu, Mbak Narsih, Bu. Brak. Tanpa bertanya, Suwarni menggebrak pintu rumahnya. Suryono, buka. Tak butuh waktu lama, seorang membukakan pintu itu. Mereka tertawa-tawa menikmati kenikmatan yang ia dapatkan dari seorang anak yang masih lugu itu. Kau, apa yang kau lakukan? Plak! Kau tak pantas berucap kasar padaku. Balas Suryono pada Suwarni. Tamparan keras menghantam pipinya. Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku sudah menjadikan diriku sebagai tebusan atas keselamatan mereka. Tapi apa yang kau lakukan? Suryono tak menjawab apapun. Ia hanya terus menampar dan menyiksa Suwarni tanpa belas kasihan. Saat itu juga ia sadar bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi Suryono dan orang-orang itu. Ia pun memeluk Narsih erat-erat dan mengunci diri bersama Surip di kamar. Tangisan mereka bertiga pun menggema di malam itu. Namun Suryono tak peduli. Ia dan orang-orang pergi meninggalkan rumah dan kembali melanjutkan malam mereka. Akan ibu balas semua dosa yang mereka lakukan pada kalian. Ini alamat eyang kalian. Pergi dan tinggal di sana. Semua yang kalian bawa harusnya cukup untuk hidup selama beberapa tahun. Suwarni mengantarkan kedua anaknya ke terminal. Mereka menaiki bus menuju Ngawi, tempat eyangnya tinggal. Terus ibu harus terus di sini, Nak. Jika ibu pergi, Suryono pasti akan mencari kalian. Ibu akan menyusul. Narsih hanya diam. Trauma yang ia dapati di malam itu membuat dirinya benar-benar berubah. Ia menjadi jarang berbicara hingga sulit berhadapan dengan orang lain. Ibu janji. Surip memastikan. Suwarni terlihat ragu, namun ia tak ingin membuatnya khawatir. Iya, Nak. Ibu janji. Suwarni meneteskan air mata mengantarkan kepergian bis yang membawa kedua anaknya itu. Ia tak segera kembali ke rumah Suryono, melainkan pergi ke sebuah tempat yang sudah direncanakan untuk didatangi sejak lama. Sebuah rumah tua terlihat di tengah hutan. Nyala lampu minyak terlihat dari bangunan yang tak mungkin dijangkau oleh aliran listrik pada masa itu. Ada seseorang yang telah menantinya, seolah tahu bahwa Suwarni akan datang menemuinya. Mbah harus bantu saya, Mbah. Suwarni duduk bersimpuh di hadapan seorang kakek yang tua, namun terlihat masih begitu tegap. Ia memanggilnya dengan nama Mbah Karso. Kau memintaku menyantet Suryono. Walaupun aku ini dukun, aku masih tidak bisa menghadapi pembalasan dari orang-orang di sekitarnya. Balas Mbah Karso. Bukan, Mbah. Saya ingin lebih dari itu.
Suwarni membalas dengan tatapan yang datar. Dengan mudah Mbah Karso sudah membaca niat bulat dari Suwarni. Tetap sah. Belum sempat membalas, Suwarni sudah menyodorkan sebuah peti kayu dengan perhiasan emas yang begitu banyak. Ini cukup untuk Mbah pergi setelah membantu saya. Mbah Karso tidak perlu turun tangan sendiri. Semua ritual saya yang akan melakukan. Saat itu wajah Mbah Karso terlihat cemas. Ia menatap sedikit takut ke arah Suwarni. Harta yang ditawarkan dan niat dari Suwarni membuatnya tidak mampu menolak permintaan itu. Kamu siap menerima resikonya? Siap, Mbah. Mbah Karso memberikan sebuah kertas bertuliskan aksara kuno bersama goresan gambar bernama sosok makhluk. Kenakan pakaian berwarna merah. Temui sosok di hulu sungai. Rayulah hingga ia mau mengabulkan keinginanmu. Siapa dia, Mbah? Suwarni melihat goresan gambar sosok makhluk hitam dengan wujud yang tua. Ki Rudrasono, tak ada yang lebih kejam darinya. Seketika senyuman terukir di bibir Suwarni. Ia merasa pada akhirnya menemukan rasa untuk membalas kematian suaminya dan perbuatan Suryono pada kedua anaknya. Bahkan Mbah Karso sendiri merasa takut melihat senyuman itu. Suara gemericik air terdengar di tengah malam. Seorang perempuan, seorang diri berdiri di hulu sungai, merendam setengah bagian tubuhnya hanya dengan tertutup kain berwarna merah. Suara tangisan seorang anak kecil terdengar memecah keheningan. Tak ada rasa kasihan sedikit pun dari perempuan yang mengikat anak itu di pinggir sungai. Sang ingkang piwangsulan, sang ingkang pripta ngasta petaka, kula merayu kali kalian, sedaya hasratipun kula. Petaka kedah diantarkan kali kalian, napa-napa mawon dados gantos. Sebuah mantra dibacakan beriringan dengan suara gemericik air yang terdengar. Hawa menusuk begitu dingin. Namun semua itu tidak berarti dibanding rasa sakit perempuan itu yang sudah menumpuk. Cahaya bulan menerangi air. Samar-samar, Suwarni melihat pantulan wajah di air berubah menjadi sosok makhluk berwujud kakek tua. Dengan kulit dan wajah yang hitam. Rambutnya begitu panjang dengan janggut dan perangai yang menjijikan. Namun dari benda-benda tua yang dikenakan di tubuhnya, Suwarni dapat menilai bahwa ia adalah sosok yang ia cari. Ki Rudrasono. Suwarni menatap ke arah aliran sungai. Dari jauh terlihat sosok itu menatap Suwarni menunggu apa yang Suwarni lakukan. Saat itu Suwarni tanpa ragu memainkan kain merah di tubuhnya dan menunjukkan keindahan tubuhnya itu pada makhluk itu. Sesekali ia berputar sambil melempar senyum dan memainkan bagian pribadinya. Ki Rudrasono tersenyum menatap keindahan tubuh Suwarni. Ia pun mendekat dan malam itu, ikatan perjanjian terjalin antara Suwarni dan makhluk itu melalui persetubuhan. Sakit, menjijikan, tapi Suwarni terus tertawa. Dalam keadaan itu, ia membayangkan bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang menyakitinya dan orang-orang yang ia sayangi. Setelah memuaskan hasratnya, makhluk itu menghilang. Hanya tinggal hal terakhir yang dibutuhkan untuk menunaikan dendam Suwarni. Di aliran sungai itu, Suwarni membawa Marni yang masih berumur 3 tahun ke tengah sungai. Anak itu terus menangis, namun terus berusaha mencari ketenangan dari ibunya itu. Ibu, takut, dingin. Suara lirih anak perempuan terus terdengar di telinga Suwarni, namun perempuan itu tidak peduli. Anak yang ia lahirkan sendiri ia tenggelamkan di aliran sungai itu. Saat jantungnya masih berdetak, Suwarni menggoreskan pisau, memotong nadi Marni hingga darahnya mengaliri sungai yang menjadi jantung perairan desa pada saat itu. Anak itu pun mati dengan mengenaskan, menjadi perantara kutukan seorang ibu yang telah dibutakan dengan tumbal. Bu, kok air sungainya merah? Seorang anak kecil yang menemani ibunya mencuci baju menunjuk begitu saja aliran sungai di depannya. Merah? Enggak kok, Dok. Air sungai kita kan jernih. Balas ibunya yang memang melihat aliran air di hadapannya mengalir dengan jernih. Tapi anak itu masih ngotot mengatakan air itu berwarna merah.
Sang ibu pun tidak begitu menggubris ucapan anaknya, tanpa tahu bahwa perkataan sang anak itu menjadi awal petaka yang menimpa mereka. Dong 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 dong. Suara kentongan terdengar dari rumah kepala desa. Sinyal Rojopati menandakan ada seorang lagi yang meninggal di desa itu. Pak Suryono, ada lagi yang meninggal di desa, Pak. Seorang pelayan mencoba menyampaikan kabar yang ia dapati dari warga desa. Prang. Berisik. Aku tidak peduli. Terserah siapapun yang mati. Aku tidak peduli. Sampai Suwarni dan Marni ditemukan. Teriak Suryono sambil melempar gelas berisi minuman kerasnya. Suryono tak menyadari apa yang tengah terjadi di desanya. Berita tersebut menandakan sudah ada 3 orang yang mati di desanya dengan cara yang aneh. Pak Kades, ternak saya mati lagi. Bagaimana ini, Pak? Iya, Pak. Tanah saya tidak bisa ditanami apa-apa. Ini apa yang terjadi, toh, Pak? Tak hanya soal kematian, namun desa pun mulai kebingungan dengan ladang mereka yang rusak, hingga ternak mereka yang sakit-sakitan dan mati. Mungkin cuaca sedang tidak baik, Pak. Kita prihatin dulu, sambil mencari jalan keluarnya. Pak Kades hanya bisa berusaha menenangkan warganya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu ketika salah seorang anak buah Suryono sedang beristirahat di pinggir pasar desa. Ia menikmati hasil kerjanya, hasil memungut biaya sewa lahan mereka di pasar. Ia mengambil 1 kendi air untuk diminum, namun saat meminum air itu, tiba-tiba ia melihat sosok Suwarni yang mengenakan pakaian kebaya hitam menatap dari jauh. Ibu Suwarni? Suwarni hanya tersenyum, dan seketika mulut orang itu merasa ada yang aneh. Air yang diminumnya mengeluarkan rasa yang menjijikan, hingga ia pun memuntahkannya. Air apa ini? Teriaknya saat mendapati air yang ia minum berwarna merah. Ia ingin protes pada yang menyediakan kendi itu, tapi sebelum itu terjadi, ia merasakan sakit di beberapa bagian kulitnya. Saat itu tiba-tiba bagian kulitnya menunjukkan bisul-bisul yang menjijikan. Tolong! Tolong! Apa ini? Orang itu berteriak. Saat itu warga berbondong-bondong menghampirinya. Mereka mencoba memeriksa keadaan orang itu. Namun orang itu hanya merindih semakin lemah. Tubuhnya dipenuhi bisul hingga tak ada warga yang bisa berani menyentuhnya. Panggil Mantri Desa, panggil Pak Kades. Setiap orang berteriak meminta memanggil pertolongan. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak. Mereka hanya bisa menatap orang itu dengan jijik. Hingga tiba-tiba orang itu tak bernafas, tak mampu menahan rasa sakitnya. Suasana desa tiba-tiba berubah mencekam. Banyak yang mengaku melihat sosok Suwarni dengan penampilan yang aneh. Wajahnya terlihat pucat dengan pakaian kebaya yang sudah lusuh. Suatu malam, Suryono berusaha menyelesaikan pekerjaannya di pabrik tekstilnya. Ia ingin melepaskan lelahnya dengan mandi sejenak. Sejak masuk ke kamar mandi, Suryono sudah merasakan perasaan yang janggal. Namun ia tidak pernah khawatir ataupun takut dengan apapun. Di tengah mandinya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang menggumamkan sebuah tembang. Hai, siapa itu? Teriak Suryono. Tak ada jawaban. Suara itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh dan mendekat. Suryono mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun saat ia melihat ke bak untuk mengambil air, pantulan wajah Suwarni terlihat di sana. Ia pun menoleh ke segala arah, mencari keberadaan Suwarni. Tapi tak ada siapapun di sana. Suara tembang Suwarni terus terdengar, dan saat itu, tiba-tiba air yang digunakan Suryono untuk mandi berubah menjadi merah. Bau yang menyengat tercium dari air yang membasahi tubuhnya. Apa-apaan ini? Bau busuk apa ini? Di tengah kebingungannya, samar-samar ia melihat bayangan yang melintas dari celah bawah pintu kamar mandinya. Bau. Kejam sekali kau, Suryono. Itu adalah bau dari jasad Marni, anakmu. Suryono mengenal suara itu. Ia pun bergegas membuka pintu itu dan mencari sosok yang menertawakannya itu. Suwarni, berani-beraninya kau.
Ia keluar dari kamar mandi, namun ia tidak menemukan sosok bayangan yang ia lihat tadi. Suara tembang pun tak lagi terdengar. Saat itulah Suryono merasakan perasaan aneh di tubuhnya. Sedikit demi sedikit kulitnya melepuh, bisul muncul dan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Ini belum selesai, Suryono. Tebusan atas dosa-dosamu akan jauh lebih menyakitkan dari ini. Suara bisikan Suwarni terdengar di telinga Suryono. Saat itulah Suryono baru merasakan ketakutan yang sebenarnya. Dokter, sakit dok. Suryono terus merintih saat seorang dokter memeriksanya. Namun dokter itu hanya menggeleng, merasa tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Bapak Suryono bisa seperti ini? Tanya dokter itu pada Pak Mantri yang mendampingi Suryono. Tak tahu dok, kami benar-benar tidak tahu. Apa dokter bisa menolong Pak Suryono dan warga desa lain? Saya akan membawa sampel darahnya. Saya belum mengerti ini racun atau penyakit. Untuk sekarang, saya hanya bisa memberikan obat penahan rasa sakit. Dok, jangan pergi dok. Tolong saya dok. Suryono mencoba menahan dokter itu, tapi ia terjatuh. Kakinya sekarang begitu lemah. Sakitnya yang ia idap menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah kepergian dokter itu, tak ada lagi yang menemani Suryono. Bau yang tercium dari kulitnya hingga rasa jijik akan keadaan saat ini membuat orang-orang hingga anak buahnya memilih untuk menjauh. Hujan turun dengan deras. Suara rintihan Suryono terus terdengar dari kamarnya. Samar-samar ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Siapa? Suryono mencoba memastikan seseorang yang masih di rumahnya itu. Kret. Suara pintu kamar yang terbuka menyatu bersama suara hujan yang mengguyur dengan deras. Seseorang muncul di sana dengan rambut yang berantakan dan pakaian kebaya yang lusuh. Bagaimana rasanya, Mas? Ucap perempuan itu. Suwarni. Kau Suwarni? Suryono mengenali suara istrinya itu. Alih-alih menjawab, Suwarni justru melempar sebuah benda yang berbau busuk. Brak! Suryono yang sudah kesulitan untuk berjalan hanya mampu menoleh dan melihat apa yang ada di hadapannya itu. Kepala Bapak. Suryono melihat kepala ayahnya menggelinding begitu saja di dekatnya. Ia mendapati wajah ayahnya itu bernasib sama seperti dirinya. Bekas bisul dan luka melepuh terlihat di kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya itu. Kenapa kau lakukan ini, Suwarni? Aku sudah begitu baik padamu. Apa? Baik. Bagaimana jika kita hitung semua dosa-dosamu? Kau lupa akan apa yang kau lakukan pada Martojo suamiku? Aku tidak tahu, Suwarni. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya mencoba melindungi kalian. Dusta. Air mata Suwarni menetes, mengingat bagaimana kematian suaminya itu. Aku berlari, dan terus berlari. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat kau ada di sana bersama tentara-tentara itu. Dan kau tertawa saat melihat Martojo dibunuh. Tidak, Suwarni. Aku berlari mengikuti aliran sungai, berusaha menyelamatkan setidaknya jasad suamiku. Dan malam itu aku bersumpah untuk membalaskan semuanya. Suryono mulai menangis. Ia mulai merasa menyesal atas apa yang ia lakukan. Ampuni aku, Suwarni. Ampun. Bukankah Narsih juga mengatakan hal yang sama saat teman-temanmu memperkosanya? Apa kau melepaskannya? Suryono semakin menangis, merasakan rasa takut dari sosok perempuan yang pernah menjadi istrinya itu. Ia tahu dengan sangat, Suwarni bukan lagi perempuan yang ia kenal. Kau dan warga desa yang bersekutu denganmu akan merasakan semuanya. Kalian akan mendapatkan balasan atas dosa-dosa yang kalian perbuat. Saat itu bayang-bayang hitam terlihat di langit-langit kamar Suryono. Ampun Suwarni. Aku lakukan apapun.
Suwarni berhenti sejenak di pintu kamar Suryono. Ia menoleh ke belakang dengan senyuman sinis. Nikmatilah, kekasihku yang barulah yang akan membuat perhitungan denganmu. Sesudah ucapan itu terucap, tetesan air berwarna merah jatuh dari langit-langit kamar. Sosok makhluk tua bertubuh hitam dengan penampilan yang menjijikan menampakkan dirinya di langit-langit kamar itu. Ia jatuh tepat di atas tubuh lemah Suryono dan menjilati kulit-kulit Suryono yang melepuh. Ah, sakit. Hentikan, hentikan. Suryono berteriak, terus terdengar sepanjang malam. Warga menyadarinya, namun tak ada yang berani mendekat rumah itu. Mereka mengaku melihat sosok perempuan berkebaya hitam dengan wajah yang pucat, berdiri di tengah hujan, seolah tak akan membiarkan siapapun masuk ke dalam rumah itu. Keesokan paginya, Suryono ditemui tidak bernyawa bersama kepala ayahnya. Tak ada satupun anggota keluarga mereka yang hidup baik di rumah itu maupun di rumah orang tuanya. Mereka semuanya mati dengan tubuh yang basah. Kematian Suryono membawa kepanikan warga desa. Wabah tak kunjung berhenti hingga semakin banyak tanah yang tandus dan rumah-rumah yang ditinggalkan warga. Mereka yang memiliki modal untuk pergi memilih untuk meninggalkan desa. Namun mereka yang tak memiliki apapun hanya bisa pasrah menerima keadaan di sana. Sudah menjadi perbincangan bahwa sosok Suwarni sesekali terlihat di desa. Sosoknya begitu ditakuti hingga ada yang mengatakan bahwa saat ada yang melihat sosok Suwarni, tak lama lagi akan ada kematian di desa. Selama lebih dari 2 tahun, warga desa terus berjuang. Mereka mencoba bertahan, mengandalkan bahan pangan dari desa tetangga, bercocok tanam, bahkan berternak. Namun, semua usaha sia-sia. Tidak ada satu pun yang berhasil. Desa yang dulu dikenal karena pabrik sederhananya dan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, kini berubah menjadi desa mati, sunyi, dan penuh derita. Suatu ketika, warga desa melihat ada beberapa orang yang mendatangi desa itu. Samar-samar mereka mengenal wajah-wajah yang datang dengan wajah cemas itu. Narsih, Surip. Pak Kades berbisik sambil melangkah mendekati mereka. Dia mengenali sosok itu yang datang bersama Eyang Warto, kakek mereka, untuk kembali ke desa. Iya Pak, kami kangen sama Ibu. Ibu tidak kunjung menyusul ke Ngawi. Jadi saya mengajak Eyang menemani kami menjemput Ibu. Jawab Surip. Pak Kades terdiam sejenak. Wajahnya mendadak pias. Bagaimana dia harus menjelaskan apa yang telah terjadi di desa ini? Sementara itu, Narsih dan Surip nampak bingung melihat desa yang dulu mereka kenal kini berubah menjadi bayang-bayang suram dari masa lalunya itu, seperti desa mati. Kita ngobrol di rumah saya saja ya, ajak Pak Kades. Eyang Warto yang menyadari keanehan di desa itu pun setuju untuk mendengar cerita dari Pak Kades di rumahnya. Dan betapa kagetnya mereka saat mendengar cerita dari warga desa bahwa Suwarnilah yang menyebabkan malapetaka di desa itu. Ibu, apa yang sebenarnya Ibu lakukan? Narsih gemetar mendengar cerita itu. Ia mengkhawatirkan apa yang terjadi pada ibunya saat ini. Surip yang tidak percaya dengan cerita itu tertampar saat melihat rumah Suryono, tempat mereka tinggal dulu, kini terbengkalai, seolah tak ada seorang pun yang berani masuk dan mendekat. Warga desa percaya bahwa rumah itu dikutuk oleh Suwarni. Narsih dan Surip tak peduli dengan tanggapan itu. Ia memasuki rumah itu dan memasuki ruangannya satu persatu. Narsih menitikkan air mata saat melihat kamar di mana ia pernah diperkosa oleh orang-orang Suryono, ayah angkatnya itu. Eyang Warto hanya mengelus pundak Narsih, mencoba menenangkannya. Luka itu memang tidak akan pernah sembuh, tapi setidaknya waktu akan mengikisnya sedikit demi sedikit hingga Narsih memulai hidupnya yang baru. Saat mendatangi kamar mandi, mereka melihat air yang keluar dari pancuran berwarna merah. Sejak kapan air di desa ini berwarna merah, Pak? Merah? Airnya bening kok, Narsih. Jawab Pak Kades, yang memang melihat air mengalir itu berwarna bening. Narsih dan Surip saling berpandangan. Mereka melihat hal yang sama,
dan menyadari ada yang tidak beres dengan air di desa itu. Mereka yang awalnya ingin mencuci wajahnya dengan air itu pun menahan dirinya. Saat itu senja pun datang. Surip dan Narsih masih belum menyerah untuk menemukan ibunya. Mereka menyusuri desa dan menyapa beberapa warga, tapi sama sekali tak ada petunjuk mengenai Suwarni di desa itu. Apa air di sungai juga berwarna merah, Mbak? Tanya Surip pada kakaknya itu. Jangan main-main ke sungai. Udah hampir malam. Bahaya. Tolak Eyang Warto. Enggak, Mbah. Siapa tahu air di sungai desa masih bening. Paling enggak kita bisa cuci muka dan nyetok air untuk masak. Balas Narsih yang sepakat dengan Surip. Air merah gimana, Tondo? Di desa juga airnya bening. Surip dan Narsih tetap bersikeras untuk datang ke sungai. Selain membutuhkan air yang bersih menurut penglihatan mereka, mereka juga mendapat firasat untuk datang ke sungai. Takut cucu-cucunya kecewa, Eyang Warto pun menemani Narsih dan Surip menuju ke sungai. Saat itu Eyang Warto melihat sungai hanya seperti sungai biasa pada umumnya. Tapi Narsih dan Surip melihat ketakutan dengan wajah yang pucat. Mbak, itu apa, Mbak? Nggak tahu, Dek. Nggak tahu. Surip mendekat ke Eyang dan kakak perempuannya itu. Suara rintihan terdengar di telinga Narsih dan Surip. Di sungai itu, mereka melihat begitu banyak makhluk bergelempangan, merintih kesakitan. Mereka tahu dengan jelas bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Apa yang kalian lihat? Orang-orang yang mereka kesakitan. Seolah ada yang menyiksa mereka di pinggir sungai itu. Bukan. Harusnya kita kenal dengan wajah mereka. Itu warga desa yang katanya tadi sudah meninggal. Narsih menyadari sosok-sosok yang mereka lihat di sungai yang mengalirkan air berwarna merah itu. Pemandangan itu benar-benar mengerikan di mata mereka. Namun saat itulah Narsih sadar bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah menyakiti dirinya dan ibunya. Ia merasa bahwa benar ada hubungan antara ibunya dan semua kejadian ini. Narsih, Surip, kalian mau kemana? Mereka pun menapaki jalan setapak itu dan mendekat ke sungai yang terlihat mengerikan di mata mereka itu. Semakin dekat, mereka semakin bisa memastikan wajah-wajah rusak dari roh warga desa yang dikutuk itu. Ibu? Narsih dengan polosnya mencoba memanggil ibunya itu. Ibu, ini Surip sama Mbak Narsih. Teriak Surip yang menyatu dengan suara aliran sungai. Tak ada yang membalas panggilan mereka. Namun mereka tidak menyerah dan terus memanggil. Sayangnya, tetap saja tak ada jawaban apapun dari tempat mengerikan itu. Sudah, Nak. Kita pulang sekarang. Ajak Eyang Warto yang benar-benar khawatir dengan kesedihan kedua cucunya itu. Sebelum meninggalkan sungai itu, Narsih kembali berpaling dan menatap ke arah sungai. Ibu, sudah ya, Bu. Narsih sudah memaafkan mereka. Narsih dan Surip ingin berusaha untuk bahagia. Sudahi dendam ibu ya. Ampuni warga desa. Surip tahu ibu orang baik. Surip ingin sampai besar mengenal ibu sebagai orang baik. Tambah Surip. Sesuai mengucapkan kalimat itu dengan menitikkan air mata, mereka pun pergi meninggalkan sungai. Dalam keadaan setengah percaya dengan apa yang dilihat Narsih dan Surip, Eyang Warto juga berbalik ke arah sungai sejenak. Gusti Maha Pengampun, Dok. Elingo. Mereka pun pergi meninggalkan sungai itu. Eyang memutuskan membawa Narsih dan Surip pulang malam itu juga setelah melihat keadaan desa yang mengkhawatirkan itu. Sepanjang perjalanan, Narsih dan Surip hanya melamun. Mereka kecewa tak bisa bertemu dengan ibunya kembali. Pagi setelah kepulangan Narsih dan Surip, sebuah keajaiban terjadi. Salah seorang warga yang sebelumnya terbaring lemah karena penyakit, tiba-tiba sembuh. Kabar ini menyebar cepat, membawa harapan baru. Perlahan tapi pasti, tanah desa yang selama ini tandus mulai subur kembali. Desa yang sebelumnya diliputi suasana suram dan kematian, kini seperti mendapatkan kehidupan baru. Sosok Suwarni tak pernah lagi menampakkan diri.
Wabah penyakit yang dulu menghantui tak lagi datang, dan peternakan yang mati suri mulai beroperasi seperti sedia kala. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan pasti apa yang telah terjadi. Namun, satu hal yang mereka tahu, kutukan itu telah hilang, dan desa mereka kembali hidup. Warga desa hanya bisa bersyukur, meski misteri yang melingkupi mereka masih menyisakan pertanyaan di benak. Sebagian warga menganggap bahwa kedatangan Narsi dan Surip yang menenangkan Suwarni. Mereka percaya bahwa hanya kedua anaknya itulah yang bisa meluluhkan dendam Suwarni dari dosa-dosa yang Suryono dan warga desa lakukan. Suara gemericik air menyambut kedatangan Mbah Karso saat ia hendak membasuh tubuhnya di sungai. Pagi itu terasa damai di dekat lereng gunung. Tempat ia tinggal di gubuk sederhana yang ia bangun sendiri. Ia menikmati ketenangan pagi yang biasa hingga dek. Tiba-tiba air sungai di hadapannya berubah menjadi merah darah. Suaranya tak lagi menenangkan. Ada bisikan lirih, teriakan kesakitan yang mengalir bersama arus. Mbah Karso tertegun, hatinya diliputi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia buru-buru keluar dari sungai, tubuhnya gemetar. Namun saat ia menatap air kembali, segalanya nampak normal. Tidak ada darah, tidak ada suara. Hanya air sungai yang jernih mengalir seperti biasa. Mbah Karso kebingungan. Tangannya meraba jimat yang tergantung di lehernya, berharap perlindungan. Namun penglihatan mengerikan itu tak juga pergi dari pikirannya. Beberapa saat kemudian, ia melihat sesuatu mengapung di kejauhan terbawa oleh arus. Benda itu semakin mendekat, dan hatinya terasa dingin saat menyadari apa yang dilihatnya itu. Jasad manusia. Itu Suwarni. Tubuhnya yang membusuk, hancur, hanyut di sungai. Dipenuhi luka dan bisul, membuat Mbah Karso hampir tidak mengenalinya. Namun ia tahu betul siapa itu, Suwarni, perempuan Malang yang mengakhiri perjanjian dengan Ki Rudrasono. Jadi kau memilih mengakhirinya dengan cara ini, Dok? Gumamnya lirih, matanya tak lepas dari jasad yang hanyut meninggalkan jejak kematian. Merasa tak aman, Mbah Karso segera bergegas meninggalkan sungai. Namun firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Perlahan ia menoleh ke belakang. Wajahnya seketika pucat. Di seberang sungai berdiri sosok mengerikan. Makhluk bertubuh hitam legam dengan kulit melepuh dan menjijikan. Mata makhluk itu menatap tajam penuh dengan amarah. Ki Rudrasono. Sosok itu menunggu Mbah Karso bertanggung jawab dosa-dosanya. Dosa seorang dukun yang telah menyesatkan banyak orang melalui perjanjian terkutuk ini. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.